Puji nama Tuhan, Shalom untuk semua jemaat pada pagi hari ini. Shalom, pada pagi hari ini kita mau datang ke rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dengan satu kerinduan yang besar di hadapan Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu. Kami mau datang Tuhan dengan satu kerinduan yang besar. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Kami mau datang kepada Engkau dengan satu sukacita yang besar. Ini hidup kami Tuhan, ini harapan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya, amin. Mari sama-sama jemaat kita memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan pengagungan yang besar bagi Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama-sama kita angkat pujian dari awal. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti segala hormat kita. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tiada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tiada Yesus. Naikkan sembahmu bagi Dia, naikkan syukurmu bagi Dia, Allah yang bertata. Oh Yesus, Tuhan kami, tiada seperti-Mu di dalam hidupku. Ini syukur kami pagi-Mu Tuhan, ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami, menyatakan Kau yang terbesar. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang berkuasa, tiada yang seperti Engkau. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Yesus kami, Tuhan yang kami sembah. Sungguh tiada seperti-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Oh, sungguh tiada seperti Engkau, sebab Kau Allah yang terbesar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita menyatakan Allah kita yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti
di dalam kehidupan kami hanya tahu satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami bagi Engkau. Kami ingin lebih lagi dalam Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau sorak haleluya bersama-sama lebih lagi di dalam Tuhan. Langkah tanganku di sana.
Mari kita mau siapkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan kita juga akan menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kita memerlukan firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita. Firman Tuhan sebagai pelita yang menaringi jalan-jalan kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan doa kita. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuhkan keajaiban-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami pergi Tuhan selain kepada kasih-Mu? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Berapa banyak Kita sama-sama bangkit berdiri. Kami perlukan
keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami Tuhan diberikan kesempatan untuk kembali Tuhan boleh beribadah tempat ini. Kami semua yang ada tempat ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kesempatan yang baik ini Tuhan, biarlah Tuhan kami pakai untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu pagi hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dalam nyaman benih-benih firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berfirman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami yang tempat ini. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan haleluya. Mari silakan duduk saudara. Kita mau buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus di dalam kamu. Amin. Haleluya. Memang kalau pada pagi hari ini kita sama-sama belajar, memang dalam hal mengucap syukur ini tidak gampang saudara ya. Kalau pada pagi hari ini di zaman sekarang ini saudara ya, keadaan saat ini memang banyak kondisi keadaan dunia yang saat ini memang tidak menentu ya. Kondisi dunia saat ini yang tidak stabil. Banyak di antara kita, demikian juga kita anak-anak Tuhan, seringkali kita ini dalam kalau mengucap syukur itu hari-hari ini memang gak gampang saudara, saya mengetahui itu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, hari ini kita tetap berusaha mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Itu yang dikehendaki Tuhan. Artinya yang dikehendaki itu apa? Itu yang dimaunya sama Tuhan, itu perintah. Di dalam pengucapan syukur, Tuhan itu menghendakin kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Sama saudara, akhir-akhir ini, saya contoh saya sendiri aja. Namanya saya manusia, semakin hari, semakin usia semakin bertambah. Juga usia ini enggak sedikit lagi saudara ya. Saya tahun ini sudah 55 tahun, enggak kerasa saudara ya, 55 tahun. Yang dulu saya lihat Bu Asipa, waktu zamannya saya masih remaja, ya kan. Sekarang saya sudah punya anak, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak. Sampai hari ini, memang itu tidak terasa Tuhan, saudara ya. Seringkali saya pun sebelum saya membawakan firman ini saudara ya, Tuhan juga menegur saya. Seringkali apa yang kita alamin, seringkali kita ini berkeluh kesah. Seringkali kita merasa tidak pernah mengucap syukur apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita.
Apa yang hari ini kita nikmati, apa yang hari ini kita sudah rasakan, apa hari ini yang sudah kita terima. Kadangkala kita lupa. Ada 4 hal yang saya mau bahas dalam kenapa kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Dalam keadaan apapun, saudara, Tuhan itu baik. Memang pada kenyataannya ada hal-hal yang mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ada hal-hal yang kita dalam masalah, kita masih dalam permasalahan itu belum selesai. Tetapi percaya, Tuhan itu baik. Amin. Dalam hal apapun Tuhan itu baik. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita tahu Tuhan itu baik, kita pasti tahu rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Kenapa pagi hari ini saya mengulas ini? Karena hari-hari ini, hari-hari yang susah. Saat-saat ini dunia semakin susah, tidak semakin enak. Setiap tahun gejolak ekonomi semakin berat. Tantangan, lebih berat. Itu pasti. Makanya kita diingatkan kembali pada pagi hari ini. Tuhan itu baik. Tuhan itu merancangkan yang baik pada kita. Tidak mungkin rancangan kecelakaan. Itu pasti. Meskipun kenyataannya saat ini kita mengalami masalah, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami problem yang belum selesai. Tetapi Tuhan katakan rancangan Tuhan itu yang terbaik. Yang terbaik. Arti yang terbaik. Itu pasti yang cocok sama kondisi kita saat ini. Amin. Itu. Orang percaya itu selalu apa? Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ingat apa yang sudah kita alami bersama Tuhan sampai hari ini. Dalam siklus kehidupan kita sampai hari ini. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita lalui, yang sudah kita terima, yang sudah kita alami sampai hari ini. Itu adalah suatu hal yang membuat kita bahwa Tuhan itu baik. Kalau saya boleh sedikit saksikan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya, saudara ya. Yang pernah saya saksikan di tempat ini 4 tahun yang lalu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Waktu saya divonis penyakit jantung koroner, saya melakukan operasi bypass. Sampai hari ini saya sudah diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Amin. Waktu saya divonis 4-5 tahun yang lalu, vonis jantung koroner, saya harus melakukan operasi bypass. Saya juga mengalami masa-masa iman yang lemah. Aduh Tuhan, kenapa kok saya mengalami hal ini? Kenapa? Tetapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu baik. Tidak ada rancangan Tuhan itu mengenai kecelakaan dalam kehidupan kita orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak ada. Rancangan Tuhan itu selalu baik. Dan sampai hari ini saya diberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa meskipun namanya faktor usia saudara ya. Kadang-kadang ya badan capek apa itu biasa. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan itu baik. Ingat enggak waktu kita tahun 2021 di saat Covid 20 sampai 21. Di saat Covid.
Semua seluruh dunia mengalami ada virus COVID. Semua. Bahkan istri saya kena penyakit COVID. Ingat enggak, kalau hari ini kita masih ada di sini, kita bisa menikmati, kita bisa duduk, kita bisa mendengarkan firman, kita bisa memuji Tuhan sampai saat ini. Berarti kita lolos, kita terlepas dari wabah itu. Amin. Tapi kadang-kala kita ini lupa. Waktu istri saya sakit COVID, ada dokter yang mengatakan, dokter yang memeriksa dia mengatakan, ayo cepat kamu ke rumah sakit. Kalau enggak, kamu nanti bablas. Saya mengatakan apa sama istri saya? Sudah, percaya, gak usah, kamu di rumah saja. Dokternya malah lebih istilahnya kesannya lebih menakut-nakutin. Nanti bukan hanya kamu, nanti suamimu, nanti anakmu. Ini lo tak siap no kamar, ada ranjang 2, kamu sama suamimu. Padahal saya enggak ada masalah saudara ya. Tapi iman saya enggak mengatakan begitu. Iman saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya, saya katakan sama istri saya, enggak usah. Kamu akan baik-baik saja, percaya. Dan buktinya hasilnya enggak ada masalah. Ini bentuk pertolongan-pertolongan Tuhan. 16 tahun, 17 tahun yang lalu. Saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya diberikan anak. Yang sudah jemaat tempat ini yang sudah lama pasti tahu. Padahal saya sudah 13 tahun tidak mempunyai anak. Penantian yang begitu lama, panjang. Tetapi Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini jemaat di tempat ini merasa, Tuhan bisa enggak ya Tuhan ya aku lolos dari masalah ini. Bisa enggak Tuhan aku lepas. Bisa enggak Tuhan aku sembuh. Bisa enggak Tuhan sebagainya. Satu hal yang saya boleh tekankan, katakan, ini firman Tuhan jelas. Tetap percaya kepada Tuhan. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang lalu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa lebih kuat. Berharap dan bersandar kepada Tuhan, itu yang membuat kita ini pegangan kita tetap kuat. Ingat, kalau kita mengingat itu, kita akan beroleh kekuatan kepada Tuhan. Tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. 16 tahun, 17 tahun yang lalu juga, waktu itu juga saya mengambil keputusan yang besar untuk keluar dari pekerjaan saya yang lama. Dan mengambil pekerjaan saya yang baru sampai hari ini. Di situ semua perjalanan hidup saya, Tuhan satu demi satu memberikan pertolongan demi pertolongan, pertolongan demi pertolongan. Demikian juga saya percaya setiap saudara juga akan mengalami yang sama seperti saya. Yang mungkin waktu, timing semuanya berbeda. Tiap orang dan porsinya masing-masing. Tetapi saya percaya satu hal, semua pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Siapa yang pernah di sini ditolong oleh Tuhan? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Percaya, Tuhan itu pasti menolong. Pasti menolong. Orang yang percaya itu selalu menaruh harapannya sama Tuhan. Taruh harapan kita sama Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan menaruh harapan pada yang lain. Taruh harapan pada Tuhan. Kalau kita memang percaya sama Tuhan, percaya, berharap penuh pada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Seringkali apa? Percaya tapi tidak menaruh harapan pada Tuhan. Gak bisa. Orang yang percaya benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan. Sama seperti anak saya waktu kecil. Dia menaruh harapannya pada orang tuanya. Karena anak kecil gak tahu apa-apa. Dia menaruh harapan pada orang tuanya. Dia percaya sama orang tuanya.
Sama dengan kita. Kita percaya kepada Tuhan, Bapa kita. Kita anak-anaknya, kita percaya kepada Tuhan, kita harapkan kepercayaan itu kepada Tuhan. Karena dialah yang menolong. Dialah harapan kita satu-satunya. Kalau hari ini kita sudah mulai jauh, kita sudah mulai undur. Firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita kembali. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Percaya. Jangan setengah-setengah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu pasti ada ketenangan. Ada damai. Kalau orang merasa hari ini tidak tenang, hari ini tidak damai, mohon maaf kalau saya boleh katakan, berarti kepercayaan kita sudah mulai kendor di hadapan Tuhan. Berarti kita sudah mulai jauh, berarti kita sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas. Percayalah. Taruhlah harapan. Kalau kita menaruh pengharapan, kita percaya kepada Tuhan. Pasti ada damai. Pasti ada ketenangan. Bukan seperti orang Israel, saudara. Salah satu contoh. Kalau orang yang tidak tenang, hidupnya itu selalu apa? Bersungut-sungut. Selalu gerundel. Selalu merasa tidak baik, semuanya ini tidak baik, itu tidak baik. Selalu menuntut. Kalau orang yang bersyukur, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tenang. Dia percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dia alami sampai hari ini, itu Tuhan yang atur. Dia percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan dalam hidupnya. Amin, saudara. Itu. Kalau kita lihat, coba salah satu. Di Keluaran 14 ayat 11. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah kamu tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini untuk kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Coba, kalau saya boleh ringkas ceritanya dalam firman Tuhan ini. Bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Baru saja mengalami mujizat-mujizat Tuhan dengan Tuhan menulah 10 tulah di Mesir. Waktu bangsa Israel masih menjadi budak di Mesir, melalui Musa, Tuhan menyuruh Musa supaya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dengan mujizat 10 tulah. Sudah melihat 10 tulah, 10 keajaiban. Waktu sudah keluar dari tanah Mesir, waktu di padang gurun dan akan menyeberangi Laut Merah, Raja Mesir dan tentara-tentaranya mengejar. Waktu bangsa Israel melihat itu, mereka itu berkeluh kesah. Aneh ya, padahal dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan sendiri yang memimpin. Bayangin, Tuhan sendiri memimpin. Kalau pada malam hari, Tuhan memimpin dengan tiang api. Kalau pada siang hari dengan tiang awan. Artinya apa? Mujizat ini terjadi setiap hari di depan mata mereka. Tetapi mereka bisa-bisanya mengatakan kepada Musa, ya kan? Mereka kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Mereka ini takut. Waktu bangsa Mesir ya mengejar raja dan tentaranya mengejar bangsa Israel, mereka ketakutan. Padahal mujizat dan kuasa Allah itu di depan mereka loh. Coba. Inilah orang yang saya katakan bersungut-sungut. Yang tadi saya katakan. Gak pernah merasa puas. Meskipun kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupnya, seringkali dilupakan begitu saja. Ini yang Tuhan gak suka.
Ini yang Tuhan tidak mau. Hati-hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, ayat yang tadi mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Karena orang yang tidak pernah bersyukur, lihat seperti bangsa Israel ini. Di mata Tuhan jahat sekali. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa sudah ditunjukkan dan diberikan. Dia tidak ingat sama sekali. Dia tidak melihat sama sekali. Padahal pimpinan Tuhan itu masih ada di depan dan mata mereka loh. Melalui tiang awan dan tiang api. Ini hal yang luar biasa. Tetapi mereka seakan-akan lupa. Mereka tidak sadar. Ini penyertaan Tuhan, mereka tidak sadar. Ada sedikit masalah. Udah takutnya setengah mati. Sama seperti kita hari ini. Mari jemaat tempat ini. Masalah apapun. Mau masalah kecil, masalah besar. Percaya. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Percaya. Bersyukur terus kepada Tuhan. Amin. Dan orang yang percaya itu tidak banding-bandingkan. Hari ini seringkali banyak, saudara ya. Kalau kita lihat di medsos, di mana, di Instagram, banyak saudara ya. Yang seringkali banyak di Instagram ada orang yang kepingin divalidasi, kepingin diakui atau gimana. Hal-hal itu saudara ya, itu kadang-kadang saya boleh katakan itu merusak. Dan kalau boleh saya katakan hari-hari ini berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Karena di dalam media sosial itu banyak info-info yang fake, info-info yang palsu. Saya kadang-kadang ya membaca berita. Berita ini di dalam satu Instagram atau di mana saudara ya. Beritanya ini tidak sama saudara ya. Sampai kadang-kadang, waduh ini berita ini kadang-kadang luar biasa. Kadang berita ini dibelok-belokkan tidak karu-karuan. Jadi hati-hati. Informasi-informasi yang berkeliaran sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kembali lagi tadi saya katakan membanding-bandingkan. Jangan kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan yang lain. Jangan. Kalau kita lihat Daud, salah satu contoh Daud di Samuel 16 ayat 11. Saya boleh bacakan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, ini ceritanya Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapin Raja Daud waktu itu untuk menjadi raja, untuk menggantikan Saul. Nah, Daud waktu itu di antara saudaranya yaitu Eliab, Abinadab dan Shema, dia tidak ada apa-apanya. Dia anak yang paling bungsu, yang paling kecil, yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Tetapi satu hal, Daud tidak pernah merasa dia dibeda-bedakan. Dia tidak merasa Tuhan beda-bedakan dia. Dia enjoy. Kalau kita lihat kelanjutannya, kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Daud itu orangnya polos. Kalau kita melihat sejarahnya, Daud itu luar biasa. Kalau saya membaca Daud itu saudara ya, dia itu orang yang benar rendah hati. Kalau orang yang membanding-bandingkan, satu hal, sadar gak sadar, kita ini sudah merasa sombong. Kenapa?
Di mata Tuhan kita itu sudah, Tuhan merasa kamu tuh kenapa? Kita tidak merasa kalau kita sombong. Karena kita sudah merasa, Tuhan aku lebih pantas, aku lebih layak dari dia. Aku lebih dari dia Tuhan. Kenapa aku kok dapatnya seperti ini? Saudara, kalau saya boleh katakan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita. Kenapa? Jangan membanding-bandingkan. Jelas di sini. Porsinya setiap kita masing-masing. Semua punya porsinya masing-masing. Tuhan punya rencana dan tujuan masing-masing. Tiap orang tidak sama. Jatahnya itu tidak sama. Ingat ya, masing-masing punya porsi sesuai karakter, iman, kapasitas. Itu masing-masing berbeda tiap kita. Jadi tidak bisa diambil rata sama. Makanya firman Tuhan katakan tetap bersyukur. Jangan membanding-bandingkan. Yang kedua, kita lanjut. Mengenal pribadi Tuhan dengan baik atau mengerti kehendak Tuhan. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Ini kisah Daud melawan Goliat ya saudara ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Lanjut, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan Allah yang hidup. Kalau kita baca dari firman Tuhan ini, Daud itu mengenal baik pribadinya Tuhan. Mengenal. Kalau kisah ini saya boleh jabarkan saudara ya. Waktu bangsa Israel mau berperang, Raja Saul mau berperang dengan bangsa Filistin. Ada satu tentara yang tinggi besar yaitu Goliat namanya. Waktu itu Daud masih jadi gembala. Daud disuruh bapaknya Isai untuk membawakan roti dan keju untuk kakak-kakaknya di medan perang. Waktu dia sampai ke sana, dia bingung kenapa ini kok. Ternyata Goliat keluar. Dia mencemooh bangsa Israel dengan hal-hal macam-macam saudara ya. Yang merendahkan. Di situ Daud mengatakan, nah ini versi ceritanya sekilas saudara supaya paham ya. Dia melihat tidak ada dari bahkan Raja Saul sendiri, bahkan tentara-tentara yang gagah perkasa berani melawan Goliat. Hanya satu, Daud. Yang masih imut, masih kecil, masih remaja. Kalau kita melihat Daud ini cuma angon sapi, kambing, domba. Pengalaman untuk berperang, coba kalau saya boleh bertanya. Pengalaman berperang dengan Raja Saul menang mana saudara? Ada apanya? Gak ada apa-apanya. Raja Saul itu pengalaman perangnya luar biasa. Daud pengalaman perangnya boleh bilang gak ada. Dia pengalaman membunuh beruang dan singa yang tadi saya dikatakan dalam firman Tuhan ini ya kan. Tetapi satu hal yang membedakan. Imannya yang membedakan. Iman Daud, dia tahu, dia mengenal Tuhannya. Saul meskipun punya pengalaman perang yang luar biasa, secara hitung-hitungan, Saul lebih berpotensi untuk melawan Goliat.
Tetapi Daud, kalau secara hitung-hitungan, mungkin kalah dengan Saul. Tetapi satu hal, kenapa Saul tidak berani melawan Goliat? Karena dia melihat secara fisik. Dia takut menghadapi masalah yang begitu besar. Dia tidak percaya kepada Tuhannya. Imannya sudah lemah. Makanya dia takut menghadapi Goliat. Bahkan seluruh bangsa Israel tidak ada yang berani, satupun yang berani melawan Goliat. Tapi Daud satu-satunya yang berani melawan Goliat. Bayangin. Kalau saya baca ini, mungkin kita seringkali mendengar cerita ini. Rasanya suatu hal yang biasa. Tetapi kalau saya melihat, ini suatu hal yang luar biasa. Iman yang luar biasa bisa mengalahkan Goliat. Kalau kita punya iman, masalah sebesar apapun, dan kita percaya kepada Tuhan, itu kita bisa kalahkan. Ini salah satu contoh. Saul yang begitu gagah perkasa, raja Israel waktu itu, tidak berani dia menghadapi Goliat. Ini bedanya. Orang yang tahu dan mengenal Tuhannya dengan orang yang tidak mengenal Tuhannya. Bedanya di sini, saudara. Dia percaya karena dia mengenal Tuhannya. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, mengerti Tuhan yang kita sembah ini siapa, Tuhan yang seperti apa, kasihnya yang luar biasa, saya yakin dan percaya kita akan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Sampai hari ini, apapun masalah kita, apapun problem kita, apapun penyakit kita. Selanjutnya yang ketiga, di dalam bersyukur ada kuasa. Kita lihat dalam Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 50. Lompat ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Inilah hasilnya. Orang yang percaya, orang yang bersyukur pada Tuhan, ada kuasa, ada mujizat. Seperti Daud ini. Coba bayangin. Senjatanya cuma umban, alih-alih. Tidak pakai pedang. Daud tidak pakai pedang yang besar, tidak pakai perisai. Tidak pakai baju perang, karena waktu dipakai baju perang dipinjemin sama bajunya Saul. Raja Saul. Kebesaran baju perangnya. Dan terlalu berat, dia merasa tidak nyaman. Dia maju hanya membawa umban tanpa pedang. Dia percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan ada kuasa, ada mujizat. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita jemaat di tempat ini. Kembali, kita renungkan kembali, kita sama-sama. Sebelum firman ini saya berikan kepada jemaat tempat ini. Firman ini juga dahulu menegur saya sendiri. Apa yang sudah saya alami sampai hari ini. Saya juga harus belajar mengucap syukur. Dalam setiap kehidupan saya, keluarga saya, apapun. Saya berusaha, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu. Sampai hari ini, terima kasih atas semuanya. Baik saya, istri saya, anak saya, semuanya. Saya belajar untuk mengerti akan ini. Tuhan dahulu menegur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini.
dalam kehidupan saya pribadi. Pagi hari ini saya bagikan, mari kita sama-sama mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat kembali, kita mengucap syukur pada Tuhan. Percayalah, dengan percaya itu ada kuasa. Amin. Percaya. Dan yang terakhir, orang yang percaya kepada Tuhan itu karena apa? Ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Rancangan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Seperti firman Tuhan yang tadi katakan, rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa. Kalau pada pagi hari ini saya berikan contoh Daud. Perjalanan Daud. Nanti kalau saya ada diberikan kesempatan lagi, memang dalam hal Daud sampai menjadi raja, itu banyak melalui proses. Tuhan siapkan Daud. Tuhan proses Daud sampai dia siap menjadi raja. Sama. Rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, itu sudah Tuhan kasih dalam setiap pribadi kita. Tuhan sudah siapkan dalam setiap pribadi kita. Tinggal kita siap atau enggak. Yang tahu siap atau tidak itu Tuhan, bukan kita. Sama, kalau saya punya anak, misalkan anak saya belum cukup umur untuk bisa saya berikan mobil untuk menyetir. Tidak mungkin saya akan berikan mobil untuk menyetir. Karena itu akan membahayakan dia. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan, kalau kita belum benar-benar Tuhan lihat, kita benar-benar siap untuk menerima akan hal itu. Karena Tuhan tidak mau kita tambah jauh atau kita malah undur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau. Dan semua itu ada prosesnya. Proses yang tidak mudah. Tapi proses yang Tuhan mau itu menjadi mengubah karakter kita nanti. Membuat kita lebih baik. Iman kita lebih kuat dengan Tuhan. Kalau semua itu sudah terjadi, luar biasa. Pertolongan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Jadi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Dan teman-teman musik silakan maju. Di mana kita semua pada pagi hari ini mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengingat kembali kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua sampai hari ini. Karena semua yang Tuhan kasih, Tuhan yang beri, semuanya itu yang terbaik. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga menerima berkat firman-Mu Tuhan. Supaya kami mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Dan kami arahkan hati kami kepadamu. Kami akan melihat kuasa-kuasa-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, materialkanlah firman-Mu di dalam hati kami, menumbuhkan kekuatan yang selalu baru dalam hidup kami, di dalam kami mengiring kepadamu. Memberkati Bapak Peter yang telah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkanlah hikmat urapan-Mu, memberkati dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Mari kita angkat pujian, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud Dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami sujud di hadapan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, kesempatannya indah bagi kami untuk kami bisa masuk dalam rumah Allah, untuk kami bisa menyembah, memuji Engkau, dan mendengarkan sebagian nasihat-nasihat firman-Mu yang indah sekali untuk menegur kami, supaya dalam hidup kami Tuhan, kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, supaya kami puas dan kami selalu berterima kasih kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan anak kami Peter, Kau pakai dia makin hari makin berkenan. Berilah pembukaan firman-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Berikan Peter di dalam keluarganya, rumah tangganya, kesehatannya, usaha pekerjaannya. Tuhan berkati ya Bapa, supaya Peter makin hari makin rendah hati di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah Tuhan jemaat-Mu, berkatilah leader singer, semua pemain musik Tuhan Kau berkati. Sekali lagi berkatilah negara kami Indonesia Tuhan, supaya Engkau memberikan Tuhan kedamaian yang Tuhan, tidak ada kerusuhan, tidak ada Tuhan kekacauan Tuhan, tapi Engkau berkati supaya negara kami ini makin hari makin maju, makin Tuhan di dalam perlindungan penyertaan-Mu, dan kami hidup damai sejahtera satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala
firman yang disampaikan, maka engkau akan diberkati di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam kesehatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, terpuji.